selamat hari Minggu. Gimana Bang kabarnya? Bang Parjo sehat selalu. Dengan Bang Peter sendiri? Sehat juga dong. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Abang Peter. Yuk, Mari Bang. adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan atas berkat dan kehadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kiranya hari ini kita masih bisa berkumpul dengan adik-adik sekolah minggu walaupun ibadah online. Semoga kiranya ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Bang Peter. Selama ini ngapain aja di Bang Peter nih? Selama corona ini? Kalau Bang Peter sih di rumah tetap berdoa, terus berangkat kerja, ya mulai aktivitas seperti biasanya aja sih Bang, cuma tetap safety karena kita kan harus pakai masker. Berarti nggak pernah lupa pakai masker ya Bang? Iya. Adik-adik sekolah minggu juga jangan pernah lupa untuk menggunakan masker ya adik-adik. Walaupun kita kondisi kayak gini ya Bang, Iya. corona, maksudnya kita bukan berarti nggak boleh main atau nggak kemana-mana, tapi kita juga harus bisa jaga diri kita Bang. Betul Maksudnya, banget. kalau nggak penting-penting banget buat keluar, kita tetap di rumah aja. Betul sekali. Oke adik-adik, habis ini kita akan nyanyikan satu buah lagu, yaitu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Kita medley dengan I Love You Jesus. Kita mulai. Adik-adik, dari adik-adik kita di sekolah minggu ada juga loh yang mau persembahan lagu dari Oh, iya, Bang? dari Noella dan juga Evanti. Mari kita dengarkan bersama-sama Bang. Yuk. Nah kan barusan ada persembahan lagu dari Evanti dan juga Noella. Sama-sama yuk Bang, kita ucapkan terima kasih Terima kasih tadi buat adik-adik yang udah ngasih persembahan lagu buat sekolah minggu. Ditunggu untuk adik-adik minggu depan yang mau mempersembahkan lagu. Jangan lupa untuk kontak abang dan kakaknya melalui Oke, via Bang. WhatsApp. Oke.
Oke bang. Kita nyanyi lagu hari ini lagi bang, yaitu hari ini harinya Tuhan. Yuk. Iya Pak. Ada PR tahu dari minggu kemarin Oh ya? yang dipersembahkan kemarin siapa yang ngajar? Oh, Kak Samuel sama Kak Okta, masih ingat gak? Oke, Bang ingat. Iya. PR-nya apa aja tuh Bang? Ada tugasnya tuh, tapi yang udah ngerjain siapa aja sih bang? Aku punya jawabannya Bang. Dari orang satu bang ya? Dari Horong satunya adik-adik, itu ada Osia Sitanggang, terus Noela Boru Sitanggang, Jocelyn Boru Tampu Bolon, Tiara Boru Panjaitan, sama Merlin Boru Sitorus, Abed Purba, dan Karisa Boru Purba. Untuk Horong 2 nih Bang Peter. Siapa? Horong 2 tuh ada 4 orang. Ada Eksaudi Boru Barat, Sarah Boru Tampu Bolon, Bintang Boru Bakara, sama Ivon Boru Sinaga. Untuk Horong 3 Bang, siapa aja Bang? Ya udah abang bacain ya. Untuk orang tiganya ada Sau Tamba, terus yang keduanya David Tamba, Joy Boru Panjaitan, Alvaro Purba. Untuk orang empatnya nih bang, Oke, siapa aja Bang? ada Raffles Sitorus, yang keduanya Evanti Boru Sitomorang. Nah untuk orang remajanya ini bang, kamu bacain nggak? Abang Parjo yang bacain. Orang remaja itu ada 2 orang, yaitu Dea Boru Tamba sama Mona Boru Panjaitan. Oke Bang, habis ini apalagi kita yang harus gini Bang? Habis ini langsung nih bang, kita nyanyiin lagu Firman kita bagi kakiku. Karena bentar lagi kita dengerin firman Tuhan. Oke, firman Tuhannya mau dipimpin oleh siapa sih Bang? Bakal dipimpin oleh Kak Friska Ya, dan juga Kak Boe. mari adik-adik kita nyanyikan firman-Mu berita bagi kakiku. Shalom adik-adik. Ya, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang siapkan Alkitabnya. Kita siapkan hati, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima kasih dan berkat-Mu. Di dalam dan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
adik-adik dan Kak Noe, hari Minggu ini tema minggu kita adalah kasih sebagai perintah baru. Ya. Ayatnya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yuk adik-adik kita buka kitab kita di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca bergantian ya Kak, Ya. adik-adik ikutin dulu. Perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, tadi judul perikopnya apa Kak? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kakak punya cerita nih adik-adik. Jadi ada seorang anak namanya Susan Kak. Nah Susan ini sangat pinter, ranking 1 terus. Akhirnya tibalah dia di kelas 6. Nah dia punya cita-cita masuk SMP favorit nih. Jadinya dia belajar sangat giat Kak, belajar setiap hari. Kemudian dia juga panggil guru les privat ke rumah gitu. Pede banget tuh dia bakal lolos gitu kan. Tibalah hari tesnya nih Kak. Dikerjakan semua. Pede banget dia, aku pasti lolos. Soalnya aku bisa ngerjain semuanya gitu kan. Jeng. Pas pengumuman Kak, ternyata nggak lolos. Kaget dong dia, kok bisa? Kayaknya aku udah jawab benar deh semua gitu kata Susan kan. Ternyata pas diselidiki ditanya, Susan salah memasukkan nomor ujiannya Kak. Jadi nilai dia nggak masuk. Jadi hal kecil jadi fatal. Iya, gara-gara hal kecil jadi fatal. Terus Susan merenung, kenapa ya kok gini ya gitu. Akhirnya dia sadar, ternyata segitu dia mengandalkan dirinya sendiri, dia lupa berdoa. Dia lupa mengandalkan Tuhan gitu. Akhirnya di situ dia menyesal gitu loh Kak. Berarti sama kayak yang di ayat 16 ya Kak? Mm-mm. Ada berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, berarti di sini di dalam Alkitab ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita nggak boleh sombong ya Kak dengan apa yang kita punya saat ini, dengan usaha kita sendiri ternyata kita nggak bisa melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan itu sendiri ya Kak. Betul. Nah, tapi jika Tuhan udah berkehendak, jika Tuhan udah membuka pintu, nggak ada satupun yang bisa menutupnya. Gitu. Jadi ketika kita sudah berusaha, lalu kita menyerahkannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun yang kelihatan nggak mungkin, itu bisa terjadi, itu bisa jadi mungkin. Gitu Kak. Nah seperti lagu, pernah dengar nggak Kak? Ada lagu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Itu kalau nggak salah lagu Nikita ya Kak ya. Nah itu dari lagu itu tuh dikuatkan banget gitu. Kalau Tuhan udah berkehendak, kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik gitu Kak. Nah itu kan kita udah tahu tuh kalau mengandalkan Tuhan itu adalah hal yang baik. Nah kalau misalnya kita tahu itu hal yang baik tapi kita nggak lakukan, itu dosa nggak Kak? Dosa Kak. Nah itu ada dicatat di ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berarti sama halnya kalau kayak kita nyontek nih Kak, kan nggak boleh tuh ya Kak. Yeah. Itu sama aja kita ambil hasil dari teman kita. Iya. Nah berarti itu berdosa. Kalau kita tahu itu berdosa Tapi berarti masih melakukannya berarti kita tetap berdosa. berdosa. Atau misalnya nih dia temennya jatuh, hal yang baik dong kalau kita nolongin, tapi kita nggak nolongin, itu berdosa teman-teman. Jadi kalau kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang baik, tapi kita nggak melakukannya, kita berdosa gitu ya. Jadi adik-adik di rumah juga udah tahu nih, bantu mama di rumah itu adalah hal yang baik, tapi nggak melakukannya, berdosa gitu ya. Jadi kalau sudah tahu hal yang baik, maka lakukanlah Yang baik dan benar. yang baik dan benar, betul. Nah,
jadi adik-adik ayat hafalan kita itu ada di Yakobus 4 ayat 17 ya. Dihafalkan dan diresapi. Isinya adalah, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, dihafal ya adik-adik ya. Nah, apa nih Kak tugas-tugasnya untuk adik-adik? Nah, untuk Horong 1 menyanyikan satu lagu sekolah minggu apa aja ya Kak? Iya, apa aja ya? Apa aja yang Horong adik-adik 1 hafal? dan Horong 2. Buat video menyanyikan lagu sekolah minggu, apa saja yang kalian sukai, nanti kirim sama kakak sekolah minggunya melalui WhatsApp ya. Kalau untuk Horong 3 dan 4, tadi kakak udah kasih cuplikan lagunya tuh, Bila Kau Yang Membuka Pintu. Nah, nanti kalian juga nyanyikan ya, untuk Horong 3 dan 4 dibuatkan videonya. Tidak masalah suara bagus ataupun pas-pasan ya Kak ya, yang penting niat hati untuk memuji Tuhan ya. Nah, khusus untuk pra remaja, di sini kita kan baca dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nah, kakak minta kalian itu membaca Yakobus 4 pasal 4 ayat 1 sampai 17. Jadi satu pasal full ya. Dan catat poin-poin apa saja yang bisa kalian dapatkan dari pasal ini. Ya, nanti kirimkan via WA sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, itu tugasnya. Tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun tugas dari sekolah udah ada, tugas dari sekolah minggu juga tetap dikerjakan ya, supaya kita juga tidak melupakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan, semoga berkenan buat adik-adik di rumah ya. Yuk, sekarang kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, karena kami sudah belajar sedikit tentang firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk taat, dengar-dengaran kepadamu Bapa, dan kami bisa mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, tidak hanya keluarga kami Bapa, bahkan orang yang tidak kami kenal Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya firman-Mu bisa menjadi rema untuk hidup kami. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Bila Kau Yang Membuka Pintu sebagai tugas juga untuk Horong 3 dan 4. Ya, lagu ini yang untuk Horong 3 dan 4 nanti ya. Kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Adik-adik ikuti di rumah ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Tuhan Yesus.